Maksudnya apa? Kalau misalnya makan cuma 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu udah sama aja kayak gratis. Makanya kadang gue suka banget ya, hobi gue ini gue suka tarik uang. Setiap kali gue liat ATM ya, gue selalu tarik uang banyak-banyak gitu. Dan selalu 50-an ribu. Kalian masih bingung kenapa? Padahal zaman sekarang semua pakai kartu kan, pakai OVO segala macam. Tapi gue selalu tarik, karena gue seneng banget bagiin duit. Jadi tiap kali liat satpam gue suka kasih uang. Karena buat gue uang kertas itu kertas gitu. Uangnya nggak ada artinya, gratis. Nanti mungkin kapan-kapan kita bikin series ya kali ya, gue jalan-jalan bagi-bagi. Cuman maksud gue itu hal yang gue sering banget lakuin, dan gue bisa bikin orang seneng dengan lakuin hal itu. Reception gue kasih, semua pasti gue tip 50 ribu. Kalau yang kenal gue, personal pasti tahu gue selalu kayak gitu orang. Itu adalah hal yang gue lakuin, mau OB di kantor kayak selalu gue kasih aja uang, karena itu nggak, it's nothing gitu. Udah nggak ada artinya lagi. At a certain point semua itu jadi gratis. Nah, kalau kalian mungkin masih mikir di sini, lu tahu apa sih tentang sistem ini ya kan? Tahu apa sih lu tentang sistem ini? Jadi mungkin ada yang nggak kenal gue, nonton video ini langsung kaget, gila nih orang ngomong kasar bener gitu. Jadi tapi di sini gue mau kasih tau kalian ya, gue akan bukain mata kalian buat kalian yang ngerasa dunia ini fair ya. Gue akan kasih tau bahwa dunia ini nggak fair. Ini gue kasih contoh aja. Di sini ya, gue mau kasih tau kalian, Indonesia tuh selalu ada dua orangnya kan, antara malas sama arogan. Tapi kalau malas tuh masih mending, walaupun orangnya kayak tai, malas tapi masih mending dibanding arogan, so pinter. Bahkan ada kalian yang ngerasa, oh ini orang tahu apa sih dia tentang sistem perbudakan modern. Gue mau bukain sedikit mata kalian nih. Ini gue mau bukain sedikit aja. Kalian coba, kalian bayangin, kalian orang yang gajinya UMR ya kan. Let's say gue kasih bagus lah, kan gue tahu banyak UMR yang 2 juta, 3 juta, gue kasih bagus lah. UMR 4 juta. Anggaplah lu dapat 4 juta ini kan, set masuk bank gitu kan. Tanggal 24, tanggal 25 gajian, happy kan, happy. Lu nggak pernah ngapa-ngapain. Uangnya lu nggak pernah pakai, uangnya nggak pernah lu bayarin cicilan, uangnya nggak pernah kalau kasih orang tua, uangnya masukin aja dalam bank 4 juta. Anggaplah lu manusia hebat gitu, nggak perlu makan, nggak perlu, lu bisa terbang gitu ke kantor gitu, nggak usah keluar uangnya 4 juta. Lu buat beli jam yang gue pakai aja nih, yang ini nggak terlalu mahal, ini murah. Lu butuh 5 tahun, 5 tahun nggak makan nggak minum ya, 5 tahun waktu hidup lu buang. Nah kalau ini di belakang ini, nah ini 5711 nih. Kalau ini 45 tahun, jadi cuma dua ini dari beberapa koleksi jam gua, itu lu perlu 50 tahun buat kerja sebagai orang yang gajinya UMR. Apakah itu adil? Nah kalau belum terbukain mata lu, masih arogan gitu. Coba bedanya apa? Gue umur 23 tahun, kalian kan yang lebih tua yang nonton ini, atau bahkan lebih muda, bahkan seumuran. Nah kalau kita seumuran, lu 23, gue 23, kenapa gue bisa kayak gini ya? Pakai jam yang orang UMR perlu 50 tahun buat kerja, dan lu hidupnya masih kayak gitu ya, masih nonton TikTok, nonton main game. Kenapa? Bedanya apa? Ini bedanya. Apa yang gua tahu sama apa yang kalian tahu. Jadi uang itu adalah apa yang kalian tahu. Kalau apa yang kalian tahu cuma bikin kalian di situ, level lu cuma di situ. Apa yang gua tahu beda nih di sini. Yang di wire di otak gua beda nih sama kalian. Itu yang bisa bikin beda. Jadi gimana caranya untuk level up hidup kalian, level up ini? Kalau lu ngerasa hidup lu sampah karena informasi yang diajarin ke orang tua lu, diajarin guru-guru lu, diajarin media yang masuk otak lu itu adalah sampah. Keluarin, buang semua, fresh gitu. Jangan jadi orang arogan mikirnya, oh gue tahu, oh lu kuburan lu sama nanti sama gue. Nggak sama. Jadi jangan lakuin hal itu. Gimana cara kita bisa keluar buat punya pemikiran ini ya? Paling gampang adalah cari koneksi. Kita semua tahu, lu bahkan diajarin sama mak lu. Kita kalau mau sukses, cek 5 teman terdekat lu. Lu semua tahu, tapi lu masih bergaul sama pecundang. 5 pecundang ya. Jadi 5 pecundang, lu orang keenam, lu pecundang juga pasti. 5 ngerokok, 1 kagak, 1 bakal ngerokok. Ya kita temen gue juga gitu, gue juga ada punya temennya dari SMA berempat, 1 nggak pernah ngerokok, main sama kita terus rokok juga dia gitu, sama ya. Tapi kalau kita semua bikin luar duit, kita semua nih sama-sama tiap hari mikirnya gimana cara bikin duit, lu akan pasti dapat duit, percaya nggak? Lu nggak ngerti kopi nih, lu ngobrol sama barista terus 3 bulan, temen lu barista semua, lu bakal bisa bikin V60, lu bisa bikin manual brew, lu bisa bikin Vietnamese drip, Japanese drip. Kenapa? Karena lu ngomong sama orang bikin kopi. Sama kalau lu ngomong sama orang bikin uang, lu akan ujung-ujungnya pasti bikin uang. Kalau lu bergaul sama pecundang, lu pasti akan jadi pecundang. Nggak ada salahnya nih hidup ini buat bilang, oke, ke teman gua nih, ke teman tongkrongan, kita on a different life path gitu. Gue mau hidup yang ini, lu pada masih mau begini. Ya udah kita nggak bisa main lagi. Ya, itu nggak ada salahnya. Oh gue mau level up gitu. Nah gimana cara carinya? Kalian carilah. Udah misalnya paling bego ya caranya. Kalian cari bisa seminar properti atau apalah investasi lah. Cari 50 ribu gitu, 25 ribu. Datang aja gitu. Jadi jangan jadi orang arogan. Lu duit kagak punya, lu lihat orang bikin seminar kayak aduh ini nggak penting. Datang aja. Cari seminar siapa, kayak gue gak peduli orangnya motivator kayak siapa, datang aja. Di situ kalian lihat orang-orang yang mau berkembang, datang aja ke seminarnya, ngobrol gitu, bro ini gitu. Daripada lu cuma di rumah main TikTok, nongkrong juga cuma nggak jelas, kopi hitam sama rokok, ngapain? Ngomonginnya nggak jelas, ngomongin cewek, datang coba ya. Jadi jangan jadi orang arogan mikir, oh dia gue lebih pinter dari dia. Selalu lu masih miskin aja udah arogan gitu. Jadi kita harus punya kemampuan untuk mengisi otak kita dengan hal yang penting. Kalian butuh koneksi orang-orang yang di atas kalian juga. Gimana caranya? Dengan punya value diri kita sendiri.
sendiri. Semua orang bilang, kok gimana caranya lu jadi mentor gue? Gue gak mau jadi mentor lu gitu. Ini gue pakai ini aja nih jadi mentor lu ya. Jadi dari sini gue bisa banyak orang. Tapi kalau satu-satu, apa yang lu mau kasih ke gue? Lu bisa ngapain buat hidup gue? Kecuali lu datang gini, kok gue bisa bikin video lu bagus nih contohnya ya. Kok atau misalnya gue bisa bantu perusahaan lu yang A begini, perusahaan lu B begini. Silakan ayo kita ngobrol gitu. Tapi kalau lu cuma datang gitu, kok gue belajar, lu belajar apa? Belajar apa lu dari gue? Jadi kasih value-nya dulu ya. Kasih value-nya dulu baru orang bisa ngeliat tuh. Kalian belajar lah, mau keluar dari sistem perbudakan, belajar tentang uang. Belajar gimana caranya kerjain inflasi. Apa hubungannya inflasi sama suku bunga? Suku bunga itu apa? Cara bank sentral bekerja gimana? Interest rate itu semua apa? Apa sih itu semua gitu. Pelajarin, kalau nggak ngerti pelajarin Google, pakai sekarang udah ada AI, ChatGPT, tanya dia. Jangan kalian cuma di hidup ini apa ya nggak tahu semuanya gitu. Pelajarin. Yang gue paling kesel ya sama orang-orang ya, suka nanya, kok gimana sih caranya dapat 1 miliar pertama secara cepat? Sekarang pertanyaannya kenapa harus cepat? Kenapa itu nggak bisa jadi proses? Kenapa nggak bisa lama? Kenapa hidup tuh maunya yang gampang? Kenapa hidup tuh nggak bisa susah? Kenapa sih kalian jadi manusia selalu cari yang cepat, cari jalan pintas? Mindset gue ya, gue tahu hidup tuh nggak gampang. Dan gamenya nih caturnya gue dicurangin. Kadang piece gue diambil, pion gue kadang diambil, kadang kuda gue dibuang. Gue tahu akan hal itu. Tapi yang bisa gue lakukan adalah bikin strategi. Gue akan kerja sangat keras dan gue will do whatever it fucking takes untuk win. Kalau bisa kuda yang hitamnya gue ambil, gue buang juga gitu. Jadi jangan cuma kuda gue yang gue buang, lu buang kuda gue buang menteri lu gitu. Jadi itu yang hal yang lu lakuin. Gimana caranya kita lakuin the best possible move. Jadi ya video ini gue nggak mau cuma jadi sekedar bacot doang di sini, tapi gue pengen lu semua ya. Tiap pagi lu datang ke kaca, lu ngomong sama diri lu sendiri. Gue berjanji gue akan kerja sangat keras dan I will do whatever it fucking takes untuk jadi orang sukses. Kalian ngomong itu setiap hari ya. Jangan mau hidup cuma kalian lihat nih jadi di kaca. Oh ini pecundang ini lagi. Jangan mau hidup jadi pecundang. Dengan kita punya lebih banyak uang, kita bisa jadi bermanfaat untuk orang-orang lain. Jadi ngomong ke diri sendiri, gue akan kerja sangat keras dan gue will do whatever it fucking takes. Tuh gak jadi pecundang lagi di hidup ini.